Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mata kuliah akuntansi biaya yang berisikan penjurnalan, arus aliran biaya, dan kartu harga pokok pesanan. Bisa di next. Ya, ini anggota kelompok kami berjumlahkan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Samsul Reza dengan NPM 210120100075. Lalu yang kedua ada Anang Lutfi dengan NPM 210120100246. Lalu yang ketiga ada Rangga Ardiansyah dengan NPM 210120100247. Dan yang keempat ada Bagus Susanto dengan NPM 210120100387. Dan terakhir ada saya sendiri, Sidan Fernanda Kusuma dengan NPM 210120103900. Ya, ini adalah soal dari yang ditugaskan dari Bu Fitri untuk tugas kelompok. Bisa di next saja. Ya, ini nomor 1, penjurnalan. Dari yang poin A, jurnal untuk mengembalikan persediaan BDP ke rekening BDP masing-masing unsur biaya produksi. Di sini terdapat 4 akun, yang 3 akunnya itu di debit dan 1 akun di kredit. Yang pertama ada BDP dan BB 1000, dan yang kedua ada BDP dan BTK sejumlah 6.150. Yang ketiga ada BDP dan BOP masih di debit sejumlah 4.920. Lalu untuk yang di kreditnya ada persediaan BDP sejumlah 19.070. Lalu pada poin B ini ada mencatat pembelian bahan secara kredit. Di sini terdapat 2 akun. Yang pertama adalah akun persediaan bahan baku sejumlah 22.000 terletak di debit dan hutang dagang sejumlah 22.000 terletak di kredit. Di sini dapatnya dari mana? Dari dibeli bahan baku secara kredit 22.000 sehingga dapat terjadi penjurnalan di atas. Lalu selanjutnya pada poin C, mencatat penggunaan bahan baku. Di sini terdapat 2 akun, 1 akun di debit dan 1 akun di kredit. Akun di debitnya ada BDP dan BBB sejumlah 18.600 dan akun kreditnya persediaan bahan baku sejumlah 18.600. Transaksi ini didapat dari total bahan baku pesanan 1 sampai 3 yang terdapat di soal. Lalu pada poin D, mencatat penggunaan bahan penolong. Di sini ada BOP sesungguhnya 2.400 di debit dan persediaan bahan penolong 2.400 di kredit. Untuk selanjutnya kita beralih ke poin D. Poin D ialah mencatat pengembalian bahan baku dan penolong ke gudang, di mana hal ini kita dapat dari transaksi di mana bahan dikembalikan ke gudang sebanyak Rp600. Dari jumlah Rp600 tersebut, Rp200-nya merupakan bahan penolong dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan menyelesaikan pesanan nomor 2. Nah, kita dapat menjurnalkannya dengan 3 akun. Persediaan bahan baku dan penolong senilai Rp600 di debit dan BOP sesungguhnya senilai Rp200 di kredit serta BDP BBB senilai Rp400 di kredit. Poin yang ke E, mencatat pengembalian bahan ke pemasok. Hal ini kita dapatkan dari transaksi di mana pengusaha mengembalikan bahan sebanyak 800 dikembalikan ke penjual. Kita dapat menjurnalkannya dengan 2 akun. Yang pertama, hutang dagang senilai 800 di debit, dan yang kedua, persediaan bahan baku senilai Rp800 di kredit. Poin yang ke F, mencatat gaji dan upah dan pembayaran gaji karyawan. Gaji dan upah senilai Rp34.200 di debit dan kas Rp30.780 di kredit serta hutang pajak karyawan senilai Rp3.420 di kredit. Perhitungan ini kita dapatkan dari mana? Perhitungan ini kita dapat dari gaji dan upah yang semulanya 100%, di mana 10% dari kas yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji ialah 30.000. Jadi dapat kita simpulkan gaji dan upah senilai 34.200 dikurangi pajak 10% dari 34.200. Jadi hasilnya ketemu 3.420. Dibayar per kas senilai 30.780. Next.
Untuk poin G, jurnal untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Di sini ada 5 akun, 4 akun di posisi debit dan 1 akun di posisi kredit. Akunnya yaitu yang pertama BDP BTK sebesar 18.810, BOP sesungguhnya 6.840, biaya pemasaran 5.130, biaya administrasi 3.420, dan yang di posisi kredit gaji dan upah sebesar 34.200. Hasil tersebut dari perhitungan di bawah ini, di mana presentasi dari gaji dan upah 55%-nya BTKL sebesar 18.810, 20 upah itu biaya tenaga dan 15% dari gaji dan upah itu adalah biaya pemasaran sebesar Rp5.130. 10% dari gaji dan upah adalah biaya administrasi sebesar Rp3.420 dan totalnya yaitu Rp34.200. Untuk selanjutnya, poin H mencatat biaya overhead. Untuk di biaya overhead ada 4 akun, di mana 1 akun di debit dan 4 akun di kredit. Biaya overhead dapat diambil dari soal nomor 7, yang di mana akumulasi depresiasi sebesar 2.000, kas sebesar 250, dan hutang biaya asuransi sebesar 3.250, dan total dari 3 akun ini akan menghasilkan biaya overhead sesungguhnya yang yaitu sebesar 5.500 di debit. Dan selanjutnya untuk poin I mencatat pembebanan BOP. Untuk mencatat pembebanan BOP bisa melalui perhitungan bawah ini seperti yang di tabel. Yang pesanan nomor 1, BTKL sebesar 6.000, di mana untuk mencari BOP yang dibebankan, yaitu BTKL dikali 80%, di mana 6.000 nanti dikali 80%, hingga hasilnya menjadi 4.800. Dan pesanan nomor 2, Rp7.000 dikali 80%, sehingga menghasilkan 5.600. Dan pesanan nomor 3 sebesar 5.810 dikali 80% akan menghasilkan 4.648. Dan jumlah dari BOP yang dibebankan hasilnya tadi menghasilkan 15.048. Dan hasil ini akan dimasukkan ke dalam BDP BOP di debit, yaitu 15.048, dan BOP yang dibebankan masuk di kredit 15.048. Selanjutnya adalah poin C, jurnal untuk mencatat transfer barang jadi, di mana akun di persediaan transfer, untuk akun di transfer ini ada 4 akun, di mana persediaan barang jadi, BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP di kredit, yang di mana perhitungannya bisa dilihat di tabel. Yang BBB awal diambil dari soal, BTK awal juga untuk pesanan nomor 1, dan untuk hasil dari BDP, BBB didapatkan dari jumlah untuk biaya bahan baku, yang di mana di sini ada poinnya BBB awal, BTK awal, biaya overhead yang dibebankan. Nanti hasilnya akan ditotal seperti ini, semua ini didapatkan melalui soal, tinggal dimasukkan saja. Dan nanti untuk BDP, BBB adalah pesanan nomor 1 dan nomor 2 saja. Untuk yang dijumlah, totalnya mendapatkan 18.500. Dan untuk biaya BDP, biaya tenaga kerja langsung, setelah dijumlah akan mendapatkan total
17.800. Dan untuk biaya overhead pesanan nomor 1 dan nomor 2 bila dijumlah mendapatkan 14.240. Dan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dimasukkan ke dalam kredit, ke dalam akun-akun ini, dan nanti akan dijumlah menghasilkan persediaan barang jadi di debit sebesar 50.540. Next. Selanjutnya ialah poin K, mencatat penjualan barang jadi. Di mana mencatat penjualan barang jadi ini terdapat 4 akun. Yang pertama akun piutang dagang senilai 70.756 di debit dan akun penjualan senilai 70.756 di kredit. Lalu harga pokok penjualan atau yang biasa kita sebut dengan HPP senilai 50.540 di debit dan persediaan barang jadi senilai 50.540 juga di kredit. Perhitungannya kita dapat dari mana? HPP harga pokok penjualan 50.540 rupiah kita dapatkan dari HPP pesanan 1 dan pesanan 2 yang telah kita dapat dari tabel sebelumnya, yaitu 22.680 rupiah ditambah dengan 27.860 rupiah. Hasilnya ialah ketemu 50.540 rupiah. Nah, piutang dagang ataupun penjualan ini kita dapatkan dari mana? Dari hasil HPP pesanan 1 dan 2 ditambahkan laba kotor 40% dari HPP tersebut. Di mana laba kotor 40% dikali 50.540 rupiah, hasilnya ketemu 20.216 rupiah. Jika dijumlahkan, hasilnya ialah 70.756 rupiah yang kita sebut sebagai penjualan. Lalu selanjutnya ialah poin yang ke L, mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Nah, di sini kita dapat lihat dari soal terdapat pernyataan diterima pembayaran piutang dari pelanggan senilai Rp69.450. Nah, kita masukkan dalam penjurnalan kas di debit karena ada arus aliran yang masuk senilai Rp69.450 dan piutang dagang yang lunas berkurang di kredit senilai Rp69.450. Selanjutnya, jurnal yang terakhir ialah jurnal akhir bulan untuk memindahkan BDP ke persediaan BDP. Ada 4 akun. Yang pertama, akun persediaan BDP senilai Rp20.588 di debit, dan akun yang dikredit BDP, BBB senilai 7.700, BDP BTKL senilai 7.160, dan BDP BOP senilai 5.728 di kredit. Perhitungannya bisa kita lihat pada perhitungan jurnal ke-9, slide sebelumnya, Mas. Nah, kita dapat lihat ke pesanan yang ketiga ini. Mungkin karena di soal tidak diberitahukan sehingga kita mencatatnya pun kita kembalikan pada persediaan awal. Nilainya dari mana? 20.588 ini kita dapatkan dari 7.700 ditambah 7.160 dan ditambah 5.728. Lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu arus aliran biaya. Kita membahasnya dari yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu hutang dagang di debit sebesar 34.200 dan di kredit sebesar 18.810. Selanjutnya yang di bawahnya gaji dan upah di debit sebesar 34.200 dan yang di kredit 18.810, 6.840, 5.130 dan 3.420. Selanjutnya yaitu hutang asuransi, kita tulis di kredit sebesar 3.250. Lanjut ke bawah, akumulasi depresiasi sebesar 2.000 di kredit, dan selanjutnya lagi asuransi sebesar 250 di debit. Selanjutnya akan izin menambahkan itu hutang dagangnya kesalahan penulisan yang benar ialah 22.000 karena tadi kan kita membeli bahan baku kan secara kredit. Nah, itu dimasukkan ke hutang dagang senilai 22.000 di debit sekaligus di kredit. Nah, untuk asuransi yang dibayar cash ini kan kasnya berkurang. Berarti ini mohon maaf keliru penempatannya. Asuransi yang dibayar secara cash ini masuk ke kredit karena kas berkurang. Lanjut. Oh iya. Selanjutnya, Samsul Reza bisa menambahkan mulai dari persediaan bahan baku.
Oke, untuk persediaan barang baku di debit sebesar 18.600 yang dimana hasilnya didapat dari jurnal sebelumnya. Selanjutnya persediaan barang Bahan Iya. penolong itu. Dan selanjutnya persediaan bahan penolong di debit sebesar 2.400 yang dimana hasilnya juga terdapat di jurnal sebelumnya. Dan untuk biaya overhead sesungguhnya di debit sebesar 5.500 dan di kredit sebesar 5.500 juga. Untuk selanjutnya BOP, BBB di mana 18.500 di debit dan 18.500 juga di kredit, di mana hasilnya terdapat pada jurnal sebelumnya. Untuk BDP BTK juga sama, 17.000 dan 17.800 juga di kredit. Untuk persediaan barang jadi di debit sebesar 50.540 dan di kredit sebesar 50.540. Di mana untuk harga pokok penjualan di kredit di debit sebesar 50.240 dan di kredit sebesar 50.240 juga sama, yang dimana hasilnya terdapat pada jurnal sebelumnya. Untuk BDP BOP 14.240 di debit dan 14.240 juga di kredit. Untuk BOP biaya overhead dibebankan 15.048 di debit dan 15.048 di kredit juga sama. Selanjutnya bisa Mas Anang bantu saya. Jadi sampai mana sih? Biaya pemasaran, Mas Anang. Oke, lanjut ke biaya admin. Kita dapatkan dari jurnal juga sebesar 3.420 di debit dan 3.420 di kredit. Selanjutnya ke sebelah kanan penjualan sebesar 70.756 di debit dan sama di kredit sebesar 70.756. Selanjutnya laba rugi kita masukkan juga dari jurnal di debit sebesar 50.220 di kredit sebesar 70.756 sehingga hasilnya yaitu laba ya enggak ini. Halo. Ya, Nang. Ini laba ya berarti perusahaan. Ini laba sebesar 20.216 dan di sini agar balance kita tuliskan di bawah sebesar 70.756 di kredit dan 70.756 di sebelah kredit. Selanjutnya ini untuk soal nomor 3, kartu harga pokok pesanan. Di sini tabel yang pertama ini pesanan nomor 1. Ini semua ini didapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya juga. Ini saya tunjukkan jurnalnya. Nah, ini jadinya ya, ini semua yang ada di nomor 3 yang di tabelnya tadi itu semuanya didapatkan dari sini semua. Seperti BPP-nya, BTK, HPP. Lanjut. Nah, ini. Jadinya ini semuanya ini dari jurnal yang tadi saya tunjukkan. Lalu ini dapat dijumlahkan, jumlah BBB-nya menjadi 8.100. Untuk BTKL-nya sejumlah 8.100 juga, dan BOP-nya 6.480, sehingga di total menjadikan 22.680. Lalu laba kotornya sejumlah 9.072 rupiah, sehingga mendapatkan penjualan yang berjumlah 31.752.
Ya, saya melanjutkan dari Mas Zidan. Pesanan nomor 2. Dari tabel ini didapat dari jurnal yang sebelumnya, total BBB-nya 10.400, BTKL-nya 9.700, BOPDB-nya 7.760. HPP-nya BBB 10.400, BTKL-nya 9.700, BOP-nya 7.760. Di total menjadi 27.860. Laba kotornya 11.144 rupiah, sehingga total penjualannya 39.004 rupiah. Bisa di next. Pesanan nomor 3. Di sini juga sama hasilnya dari jurnal yang sebelumnya. BBB di total 7.700, BTKL 7.160, BOP DB-nya 5.728, HPP jika di total semuanya menjadi 20.588 rupiah. Penjualan dan laba kotor belum diketahui karena di soal tidak ada penjelasan apakah barang produksi sudah dikirim ke pemesan sehingga BDP dikembalikan ke persediaan awal bulan lagi. Gimana teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi? Apakah sudah cukup? Kiranya mungkin sudah cukup, mungkin akan saya tutup. Sekian presentasi dan diskusi dari kami. Semoga dengan kita telah berdiskusi tadi, kita dapat lebih memahami materi mengenai akuntansi biaya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.